Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Wah, suaranya keras ini. Pasti nggak ada pikiran, semuanya bahagia ya hari ini. Alhamdulillah. Bahagia. Suasana hari ini cerah ya? Cerah, tidak hujan, tidak banjir seperti kemarin. Nah, kita sudah siap untuk menerima ilmu lagi hari ini. Nah, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Ketua kelas Mas Zainal, silakan dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Awali berdoa, semoga kedepannya pembelajaran kita berjalan lancar, dipermudah, gitu ya. Saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Oke. Ada yang nggak masuk hari ini? Nihil. Alhamdulillah, kelas ini selalu masuk semua ya. Ya, alhamdulillah tidak ada halangan, tidak ada yang sakit, semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Oke, sudah cek. Nah, sekarang HP-nya disimpan terlebih dahulu ya. Ayo, kelompok 1, kelompok 2, silakan disimpan dulu, dimasukkan dulu. Kita fokus ke pembelajaran. Nanti Ibu beri kesempatan untuk menggunakan HP pada saatnya dan pada waktu yang tepat ya. Oke. Kita hari ini belajar apa? Ya, penerapan sel volta. Kalau pertemuan sebelumnya kalian sudah merancang ya? Merancang penerapan sel volta dalam kehidupan. Nah, sekarang Bu Rohani ingatkan kembali, adakah yang masih ingat kegunaan sel volta dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau mengungkapkan, menyampaikan? Oke, Zainal. Madem, hadap sini. Batu baterai. Ya, hadap sana. Boleh. Aki. Iya. Baterai untuk apa, Nang? Untuk menghidupkan jam. Terus Amin. remote Remote. Kalau dan Aki? lain-lain. Ya, jadi produknya itu sel volta itu bisa baterai, bisa aki. Nah, Ibu ingatkan lagi, silahkan simak video tentang kegunaan sel volta dalam kehidupan. Tadi benar yang dikatakan oleh Mas Zainal ya. Tadi penerapannya itu dari baterai dan aki. Ya. Kita lihat videonya. Halo Sobat Kimia. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, diingat ya. Nama saya Ferengi Rizkiono dari 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerimaan sel volta pada baterai sel kering. Teman-teman, pasti kalian sering menggunakan baterai dalam kehidupan. Apa itu? Baterai ya. Baterai pada jam dinding. Nah, baterai itu adalah salah satu penerapan sel volta pada kehidupan sehari-hari. Lalu apa itu baterai? Baterai itu adalah perangkat satu atau lebih sel elektrokimia dengan koneksi eksternal yang disediakan untuk memberi daya pada perangkat listrik. Seperti apa? Senter, ponsel, mobil listrik gitu ya. Mainan-mainan itu semuanya menggunakan baterai gitu ya. Terminal positifnya adalah katoda. Positifnya itu adalah katoda, negatifnya adalah anoda. Kemudian baterai itu ada 3 komponen penting. Di situ ada anoda, katoda. Yang ketiga pasta sebagai elektrolit. Teman-teman, kalian tahu tidak? Ternyata baterai yang berada pada jam dinding adalah baterai sel kering. Lalu, apa sih baterai sel Nah, kering itu? ada baterai sel kering.
Nah, sel kering itu adalah suatu sel yang tidak mempunyai komponen cair. Namanya saja juga kering ya. Ya. Di sini dayanya langsung habis. Ya, seperti baterai apa tuh habis ya. Nah, habis. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, bisakah kalian isi ulang? Tidak ya. Jadi itu. Nah, cukup. Jadi untuk baterai itu tidak bisa diisi ulang. Tapi kalian nanti bisakah membuat baterai gitu ya. Nah, kemudian simak lagi nih. Bisakah kalian membuat baterai? Di sini adalah membuat baterai dari koin. Ya. Ada koin aluminium, ada koin tembaga, ya, uang, ya. Ternyata uang logam yang putih itu dari aluminium, yang kuning itu dari tembaga. Kemudian siapkan alat-alatnya di sini, lipat tisu. Dikasih apa ini, Cah? Cuka ya. Tuang cuka ke dalam wadah secukupnya. Ambil garam. Ini di atasnya ditaruh koin logam yang tembaga berwarna kuning ya. Di susun koinnya menjadi satu. Bisa menyalakan. Tada. Nah, lampunya bisa menyala ya. Mengapa bisa terjadi? Ayo cari tahu alasannya. Nah, hari ini kalian juga bagaimana caranya kita bisa membuat baterai gitu ya, tanpa harus membeli. Kalau baterainya habis, kalian bisa buat sendiri. Misalnya mainan adikmu habis, bisa buat sendiri. Apakah bisa? Nah, sekarang kalian harus mencari tahu bagaimana cara membuat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu apa? Kalau kemarin merancang, sekarang menerapkan konsep sel volta pada rancangan alat pembangkit listrik dari bahan sekitar. Yang kedua, bisa menganalisis proses yang terjadi pada sel volta. Yang ketiga, memprediksi potensial sel voltanya berapa. Nah, nanti kita ukur dari rangkaian set biobateraimu tadi yang akan kalian buat. Yang keempat, merancang set atau merangkai set alat biobaterai dari bahan sekitar. Yang kelima, nanti menyajikan rangkaian itu melalui presentasi.
Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi siap ya. Hari ini kita akan membuat rangkaian, memvideo, kemudian mencari potensial selnya, kemudian yang terakhir nanti dipresentasikan. Tuh. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti kita merumuskan masalahnya, cari informasi, merancang proyeknya, membuat jadwalnya, merangkai biobaterai dan mengukur voltasenya, baru kemudian presentasi, kesimpulan, dan terakhir ada evaluasi. Jadi diperhatikan ya, diperhatikan baik-baik. Nanti dalam pembelajaran kita hari ini terakhir ada evaluasi berupa kuis seperti kemarin ya. Nah, silahkan ini ada yang bantu saya untuk membagikan LKPD. Oh ya, Amin, silahkan bagi berkelompoknya ya. Sudah ada LKPD-nya semua ya tiap kelompok. Nah, silakan simak video lagi. Nanti kemudian rumuskan masalahnya sesuai tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini. Dua kelas 12 IPA 6 SMA Negeri 2 Lambangan berhasil berinovasi dengan membuat baterai dari limbah kulit pisang. Pertama-tama, kedua siswa bernama Dwiki Restu Nugroho dan Muhammad Ramilan Iqbal membuang sebagian bagian dalam pasta baterai yang tidak terpakai. Kemudian kulit pisang yang telah dipotong kecil-kecil dimasukkan ke dalam baterai tersebut. Menurut Dwiki Restu Nugroho, ide awal penelitian bermula ketika banyak kulit pisang yang dibuang oleh masyarakat. Padahal, kulit pisang bisa dijadikan bahan pembuat baterai, sebab kulit pisang memiliki kandungan elektrolit kuat seperti kandungan yang di dalam baterai umumnya. Selain proses pembuatan baterai sangat mudah, baterai ciptaan siswa SMA Negeri 2 juga sangat murah dan ramah lingkungan. Kenapa menggunakan pisang? Karena pisang ini kandungannya dalam magnesium yang termasuk elektrolit kuat. Jadi sama seperti kandungan yang ada dalam baterai yang juga merupakan elektrolit kuat. Jadi sama kandungannya yang kita pakai untuk menghentikan elektrolit yang ada. Jangan terpesona dengan orangnya ya. Hasil meraih juara kedua yang digelar Institut Teknologi Surabaya atau ITS pada awal Maret lalu. Dari Lamongan, Jawa Timur, Rizal Falevi melaporkan. Oke. Nah, dari video ini kalian rumuskan masalahnya untuk hari ini ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kalau kemarin itu baru apa? Tahu alat dan bahannya berupa rancangan. Kira-kira dari video tersebut timbul pertanyaan apa dari kalian, dari masing-masing kelompok kalian, rumusan masalahnya kita rumuskan. Ada yang tahu menyampaikan? Mau menyampaikan? Ya, Puji, Harto. Bagaimana cara merancang biobaterai dari bahan sekitar? Iya, bagaimana cara merancang ya? Kalau ini berarti kita nanti akan merangkai dari bahan sekitar. Ada lagi? Ya. Aulia. Ya. Bagaimana cara mengukur kuat arus dan tegangan dalam biobaterai? Ya, kita akan mengukur kuat arusnya dan tegangannya atau voltasenya dari rangkaian tersebut. Jadi rumusan masalahnya itu adalah ada dua ya. Yang pertama, bagaimana cara mengukur kuat arus dan tegangan yang dihasilkan dari bahan alami. Yang kedua, bagaimana kita merancang atau merangkai set biobaterai. Silakan ini ditulis di LKPD kalian masing-masing.
Masalah itu perlu diselesaikan ya. Nah, untuk selanjutnya buat kelompok beranggotakan 6 sampai 7 orang. Kelompoknya sudah seperti kemarin, sudah sama. Kemudian yang kedua nanti mendesain proyek ya. Tulis langkah-langkah kerja yang akan kalian lakukan ya, yang akan kalian lakukan untuk hari ini. Ya, tulis langkah-langkah kerjanya, alatnya dan bahannya di LKPD yang sudah Ibu bagikan di masing-masing kelompok. Oke? Bisa dimulai? Ya, silahkan. Ini saya bagikan bahan ajarnya ya. Silakan ditulis dulu, desainnya dulu, hampir sama dengan kemarin ya. Sama enggak? Sesuai dengan yang kalian bawa sekarang. Kalau sama tinggal ditulis kembali. Ya, kalau ada yang berubah ataupun tambahan silakan ditambahkan. Bukan ini aku yang kemarin ditulis. Yang ditulis kemarin tidak persis sama ini. Ini. Yang kemarin ininya ada. Iya ditulis lagi. Beda. Alasan-alasannya kan Iya. biar sama kayak kemarin. Beda boleh atau mau tambahin juga boleh. Kemarin katanya buat itu video itu. Nanti. Itu ya. Silakan ditulis dulu ya. Alat dan bahannya, apakah ada tambahan atau tidak, dan langkah-langkah kerjanya. Waktunya 5 menit cukup? Cukup. Oke. Kelompok 2. Apa nanti yang mau di ini? Sekam padi. Ya, sudah apa ini? Alat dan bahannya sudah siap semua ya? Sudah siap. Oke. Ditambahkan garam nanti? Sama enggak dengan langkah kerja yang dirancang kemarin? Sama. Ada tambahan enggak? Enggak, tapi ada pengurangan. Pengurangan. Kan kemarin kita langkah kerjanya kita bawa sekam padi yang belum dibakar. Tapi Terus, ini sudah gitu. kita udah siapin yang gitu. udah dibakar. Taktiknya aja. Iya, bagus. Sip. Dua udah bagus ya. Oke. Kelompok 1 sudah ditulis langkah-langkah kerjanya. Bahannya yang akan digunakan pisang. Sama dengan langkah kemarin ya. Ada yang mau ditambahkan enggak langkah-langkah kerjanya? Sudah. Tidak. Cukup. Berapa baterai? 2. Ya, nanti 2 baterai itu sama. Ya, bagus. Kelompok 1 silakan dilanjutkan ya, masih ada waktu untuk mendesain proyek ya. Kelompok 3 ya. Apa yang akan dirancang ini? Dari jeruk nipis. Oke. Jeruk nipisnya sudah disiapkan ya? Berapa baterai yang akan dibuat? Satu aja? Jeruk nipisnya beli enggak? Gratis. Di punya pohon sendiri? Oke, siap. Ada yang diubah langkah-langkah kerjanya? Buatan pakai garam. Saat ini mboten enten garam. Oh gitu. Kalau kemarin rancangannya Ada garamnya. Dicoba ya nanti berhasil apa enggak. Ya, kalian merancang bisa apa enggak gitu ya. Ya, sudah selesai berarti? Sudah. Baik. Dilanjutkan. Sudah baik itu? Kelompok 4. Kelompok 4 tentang apa ini nanti? Membuat apa?
Dari bahan apa? Mangga. Mangganya punya sendiri ya. Tadi mangga yang jatuh apa metik? Metik. Enggak ada yang jatuh. Padahal buahnya banyak loh. Pohonnya yang buah mangganya yang jatuh. Udah selesai langkah-langkahnya? Sudah. Silakan dilanjutkan atau ada kendala silakan bertanya ya. Oke, baterainya nanti berapa buah? Dua. Yang satu? Oh, yang itu besar. Yang kecil cukup enggak? Nomor 1. Nah, insya Allah cukup. Bagus. Untuk kelompok 4. Ya. Sudah selesai semua untuk desain proyeknya ya. Kelompok 1 sampai dengan 4 ya. Nah, sekarang ke membuat jadwal. Ada waktu 5 menit ya untuk membuat jadwal. Silakan. Untuk waktunya berbeda dengan yang pertemuan sebelumnya. Dari di sini itu waktunya itu dari jam berapa sampai jam berapa, pukul berapa sampai pukul berapa yang kamu akan laksanakan. Jika kurang jelas bisa bertanya. Ya. Oke. Tentang membuat jadwal. Ada Bu. Ya. Silakan. Apa Mbak Yuni? Mau video atau merekam cara membuat alat biobaterai itu dari awal yang ini apa gimana Bu? Dari kamu merangkai bahan itu. Oh, berarti Ya. dijumlahkan jumlahnya. Bisa. Nah, sampai terbentuk baterai. Baterai dari bahan alam. Itu ya. Waktunya berapa? Jam berapa sampai jam berapa? Seperti itu. Ada lagi kelompok lain bertanya? Ya. Sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Ya. Diperkirakan waktunya sendiri-sendiri ya. Pukul, jangan jam. Ya. Oke, bagus. Kelompok 1, kelompok 3. Ada pertanyaan? Apa? Kelompok 4, diam-diam. Ada yang tanyakan? Enggak. Ayo. Sudah jelas ya? Silakan didiskusikan itu waktu kira-kira kamu akan merangkai dan menguji berapa kuat arusnya itu berapa waktunya. Ini bisa didiskusikan, jangan diem aja. Bantu temannya. Ya. Kelompok 1 sepertinya udah tenang-tenang, udah selesai. Nomor 2? Kenapa? Oh ya, kelompok 2. Sekarang mulai dirangkai ya, apa yang sudah kalian siapkan dari rumah tadi. Sudah mantap ya, sudah tahu cara langkah-langkah kerjanya. Silakan dirangkai dari sekarang.
Ya, silakan bekerja sama untuk membuat baterai dari bahan alami. Oke, mulai sekarang. Punya bagian apa kamu? Ini mungkin belum masuk. Memasukkan. Ya. Terus dengan kekuatan supernya. Ewer dikewet. Ayo dibantu. Tuh dibersihin. Ya. Ini cara videonya kita kayak Nggak usah ngomong yang pertama. Step pertama kita siapkan air. Step pertama kita siapkan air. Iya, pakai step pakai suara boleh. Ya nanti kalian apa ini lihat videonya tuh jadi bagus seperti itu. Tidak usah menambahkan suara lagi. Ya. Iya, video ini loh fokus itu. Nah videonya pakai apanya dengan suara boleh. Buka batu baterai bekas menggunakan tali lalu keluarkan serpuk dalam baterai lalu bersihkan. Step kedua, masukkan arang sekam padi ke dalam gelas plastik lalu dan garam menjadi bahan Karena sekarang saya ngambil Sekarang kita lempar tipis. Boleh nih. Izin jeda suara. Suaranya kan halus. batu baterai itu. Bongkar batu baterai lalu bersihkan serbuk karbon Langkah pertama, buka batu baterai bekas menggunakan tang lalu keluarkan serbuk dalam baterai lalu dibersihkan. Karena serbuk dalam baterai sudah dikeluarkan, alatnya sudah siap. Yang kedua, masukkan arang sekam padi ke dalam gelas plastik, lalu campur dengan garam dan air secukupnya.
Sudah, sekiranya cukup kita tambahkan air. Aduk parutan hingga membentuk pasta. Kupas ya? Bisa. Kupas pisang dan ambil kulitnya lalu lembutkan dengan parut. Secukupnya yang kamu simpan kan? Sudah diparut mangganya? Buka batu baterai lalu keluarkan semua isi batu baterai menggunakan paku. Saya bersihkan dulu. Dan yang keempat, memasukkan hasil parutan ke dalam batu baterai yang berukuran kecil maupun besar yang sudah dibersihkan. Sudah penuh itu? Udah. Satu mangga dapat baterai banyak harusnya ya. Iya. Daripada dibuang-buang mangganya, ya kan? Nah, bisa ditekan pakai paku tuh. Ini tadi nggak ditekan. Nah, Untuk satu batu basah. Ini lah teman. Ini luar, tutup dulu luar.
Udah mau pas bukaan. Oke, bagus. Kelompok 4 ya. Buah mangga. Sudah finish ya. Belum dimasukkan ini. Ibu siti-siti dulu sih. Kayak juga dulu. Terus Pak. Trik ini trik. Piye iki ngomongnya piye? Nah, ini sudah cukup. Ini sudah cukup lalu Nah, ini sudah cukup. Nah, kalau sudah cukup, Nah, ini sudah cukup. Nah, kalau kira-kira ini sudah cukup, ya ping. Kira-kira ini sudah cukup. Ini nggak ping, wes ping, padek ping. Cukup ndak itu untuk satu baterai? Tadi buatnya cuma satu ya? Oke. Ini jeruknya besar. Iya. Berarti cuma butuh sedikit ya? Berarti harusnya buat baterai yang banyak. Buat 500. Iya. 1.000 udah murah. Nanggo makan iki lho. Iki lho sing iki, bundur. Iki lho, besok sing iki gede malah. Mute iki. Mana dulu ini? Apa ngono mek mau video? Masukkan pasta sedikit demi sedikit. Ngomong aku. Iya kan ngomong. Masukkan tisu basah ke dalam batu baterai. Ini lho. Iya, sama sih. Gak mau dipendakno. Tisu Gak kayak pika mau lo dipakai nganggo iki dililekno. Tapi kok ini disuwek sih? Iya, cilik iku gegeden iku. Ya dadi loro iki. Sakmono iku tak. Iya bener. Iya, kurang rene. sisa ora ta? Iki lho sakmono. Pas iku ngono. Kurang kan juga sih dhuwur ya. Iya. Sore piye? Kopi koyo Sore gak. Gede. Ini enggak sih. gak lihat. Apa piye nempel? Kelompok 3 ya. Iya. Terus ini piye? Setelah sekiranya Iki video nah. Video harus ndek. Lanjut. Masuk dalam baterai. Saya coba saya di sini. Gunanya apa ini? Pakai tisu. biar tidak menempel pada ininya. Kalau menempel? Nggak bisa hidup. Buatan. Kan iki Harus pakai tisu. kemarin pas ada hitam-hitamnya niku wonten kertas. Dalamnya itu wonten kertas. Tapi kelompok sana tadi nggak pakai ya? Tapi kemarin dicoba nggak bisa. Ah, bagus tuh. Nah, gaspol ngisar. Nah, Kurang mengisar ini. Sulon jajan. Ngerti kok gini loh, ngerti kok gini. Sitiknya tak. Kira.
paling mau disuruh yang jadi ukuran lombok apa Masuk ke bagus kelompok 3. Sudah sampai sing mlebu anak tadi. Lagi omong mosek Far. Iku tak turun, emang turun aku ngantuk iki. Iku tak Dia mah turun iku tuh. Masukkan parutan jeruk nipis ke dalam baterai yang telah dibersihkan. Nira cokel. Iya, mulai iku. Sidik-sidik lah, terus Nggak bagus kelompok 3 ini ya. Kelompok 1 sampai mana? Cobaan kedua. Dipaksa. Ya sakit lah. Sini tidak sih di ana. nanti kemana? Loh, yang itu ada kecoplok. Ini nih. Langsung dilebokno langsung iso lah. Enggak usah. Iki dilebokno lak lebokno. Kelompok 1 sampai mana? Oke, kelompok 2 sampai mana? Saya lupa. Masukkan selang padi. Basah kan lo ya. Tapi ini loh Bu. Oh iya. Nah, yang penting nanti ada yang bertanggung jawab. Tanggung jawab nih. Apa? Nggak bisa apa? Natal gitu loh. Oh, kalau disolasi nggak apa-apa kan? Iya, ini mau cuma disolasi. Tarik. Sudah penuh itu? Sudah. Ya. Takut Mas. Tidak bisa. Tidak bisa. So sweet. Ya, so sweet. Kelompok 2 ya. Apa tuh yang boleh ada? Cuci tangannya di luar aja, nggak apa-apa. Jamnya rusak. Orang menimpa yang mulai. Ini udah jam lagi. Ini betul teman-teman. Ananda. Dedel.
Mana kutub positif dan negatif? Iki lho sing kuarek ini. Ora ini. Iku tau masang baku gak sih? Iki lho dilebokno kene. Terus iki lagi ini. Mbak urip. Wah, hidup. Magic. Balik nah. Nyala ya. Keren. Udah berhasil kelompok 2. Single dong. Single deh. Kalau sudah berhasil, silakan sudah dirangkai. Kelompok 2 sudah selesai, silakan diuji diukur voltasenya. Silakan diukur voltasenya bagi yang sudah berhasil merangkai biobaterainya. Nyala ya? Nyala ya. Silakan diukur voltasenya. Nih gantian nanti. Yo bisa masang ndak? Positif sing iki. Enggak nyetor mah, Bu? Enggak. Iki udah ketara. Kita mbak nona. Nampak kan? Ada yang pernah pakai ini? Belum. Juremi. Atau kebalik? Balik sih. Sama aja ya. Sama aja. Nah, silakan ditulis ya. 1,21. Ya, silakan ditulis hasil dari voltase. Nilai voltasenya dari rangkaian biobaterai yang kalian sudah rangkai. Sudah kalian buat. Muni Bu, muni. Berhasil ya. Berapa? 1,22 apa 23? 23. Nanti dicoba di rumah ya. Ini kan dibawa di rumah. Nanti kuat berapa hari? Biasanya kalau baterai biasa itu berapa volt? Coba tadi ada yang baru berapa volt? Bandingkan. Dicoba aja ini berapa? Kebalik tuh. Kalau ini baterai baru ya? Nah, yang dibuat di pabrik. Nah, ini berapa? 1,33 volt gitu ya. Berarti 1,23. Selisih berapa tuh? 10. 0,10. Gimana kalau kalian buat banyak? Wah, Mas. Bisa ladang bisnis ya. Oke. Ya. Bisa nyala? Oke, kelompok sudah selesai kelompok 1? Kalau sudah silakan diukur voltasenya ya. Kelompok 1 dari kulit pisang. Hidup apa, Bu? Hidup Pak. Iya hidup, makanya berarti kan ada energi di sana, energi listrik di sana. Silakan diukur. Sing sini. Gak usah ndredeg Uji. Nah ini mah 1,28. Ya bisa dicatat ya hasilnya. Nanti dipresentasikan. Cuma 1 tadi buat baterai 1. Nah coba yang 1 lagi. 1. Benar. Nah ini berapa ini? Iya. Tadi kenapa berbeda? Oh gitu 0, 96. nah berapa? 0,9
8 pas 7. 8. 8 ya, oke, bagus. Kelompok mana lagi yang sudah? Nah, silakan diukur voltasenya ya, gantian. Yuk, gantian. Ya, silakan diukur voltasenya. Yuk. Nah, berapa nih? Yang merah. Satu-satu. Hah? Yang merah plus. Coba di Jadi iki sih ada. berapa itu? Berapa yang besar? Enggak, 1 koma 1 koma berapa? 52. Ya. Yang kecil berapa? Ukur. Gede sih. 1,5. Malah gede yang kecil ya? Kenapa itu? Ya udah tahu, Bu. Silakan dianalisis. Kurang mana? Iya lah. Ini ditetel. Montel ada. Sudah? Sudah kelompok 4 ya. Saya ganti ke kelompok 3. Ya, bersih-bersih kalau sudah. Nanti persiapan untuk presentasi. Belum? Kelompok 3? Belum. Ya. Ya, intisnya positif itu. Ya. Nah, kono. Ada lah. Ada kok. Enggak kuat, tapi kecil. Apa enggak kuat bisa lah ini? Iya, jajar kecil 0, Jujur saya kita 0,3 Beb. 34 atau 43 lah. 45. kalau tadi teman-teman tulis 1 lebih. Nah, ini banyak nih. 1,53. Ini coba yang ini. Nah, iki sing ndek Sing lagi iku iki wis ndek iki. iki kene ta. Iki sik lho sing mbok lebokne ku iki sik. Alhamdulillah. Urip kono kok. Dadi aku balik. Panik. Panik aku. Ya video sik lebokno. Tadi ini yang baru dibuat ya. Niku yang lama Bu yang satu. Yang lama bisa. Berarti 0,4 juga. 45 iki 1,5 Jalan, cek iki lho. Ini pakai apa? Garam. Kita cek terlebih dahulu berapa tegangannya. Nganu ngomong cek dulu berapa tegangannya. Iya, kita cek dulu berapa tegangannya. Nah, 1,5 3 sih. 6,3. 1,53 volt. Nah, silakan ditulis ya. Ada yang bagian sekretaris menulis. Pasang pada jam diri untuk melakukan percobaan. Oke. Sudah semua sekarang siap-siap bersih-bersih untuk presentasi ya. Silakan dipresentasikan hasilnya, cara merangkainya di depan biar teman yang lain juga tahu. Lampu dong. Ya? Lampu ini dikit ono. Enggak. Tadi pakai lampu? Iya. Boleh kalau membawa lampu boleh. Dirangkai boleh. Ya? Iya, kita hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya dapat bulan. Terus habis itu kuat pegangannya berapa? Ya, betul. Ya? Sudah? Yuk, udah siap untuk presentasi ya? Udah
sudah diuji, sudah dicatat data-data hasil percobaannya. Sekarang saatnya presentasi ya. Masing-masing kelompok dari hasil pembuatan bio baterai. Ya. Kita mulai presentasinya mulai dari kelompok mana? Ada yang mau pertama kali? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Maju ke depan. Oke, ayo Rizky. Iya, di bawah. Nanti aja. Ayo kelompok lain silakan diperhatikan. Kelompok 2 mau presentasi. Silakan. Silakan ditangkap bio baterainya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Yuni Anissa Amelia. Nama saya Miftahul Hidayah. Nama saya Rizky Nur Aziza. Nama saya Mohon Nanang Prabowo. Nama saya Muhammad Koiri. Nama saya Yudharan Vandiko. Pada kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari penerapan sel volta yang kami membuat baterai dari sekam padi. Untuk alat dan bahan. Oke, yang pertama ada alat dan bahan. Yang pertama sendok, yang kedua lidi, yang ketiga gelas plastik, yang keempat isolasi, yang kelima tang, yang keenam gunting, dan yang ketujuh ada jam dinding. Setelah itu ada juga bahan, yang pertama ada batu baterai bekas, yang kedua ada arang sekam padi, yang ketiga ada garam, dan yang keempat ada air. Langkah-langkah yang pertama, buka batu baterai bekas menggunakan tang, lalu keluarkan serbuk dalam baterai lalu bersihkan. Yang kedua, masukkan arang sekam padi ke dalam gelas plastik, lalu campur dengan garam dan juga air secukupnya. Yang ketiga, aduk larutan hingga membentuk pasta. Yang keempat, masukkan larutan pasta ke dalam batu baterai yang telah dibersihkan tadi. Yang kelima, tutup dengan batang karbonnya lagi. Yang keenam, lalu rekatkan menggunakan isolasi. Yang ketujuh, pasang ke dalam jam dinding yang telah disiapkan, lalu amati apakah jam dapat menyala atau tidak. Membuat jadwal. 1. Mengkaji dan mengembangkan rencana proyek pembuatan biobaterai atau mencari literatur dari internet, bahan ajar dan sumber lainnya. Waktu dari pukul 8.30 sampai 8.35 yaitu 5 menit. 2. Pelaksanaan proyek pembuatan baterai. A. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat rancangan biobaterai. B. Merancang set alat biobaterai. C. Memvideo atau merekam cara membuat alat biobaterai. Waktunya yaitu dari pukul 8.35 sampai 8.45 yaitu 10 menit. B. Dari pukul 8.45 sampai 9.00 yaitu 15 menit. C. Dari pukul 8.35 sampai 9.00 ditambah waktu dari yang A yaitu 10 menit sama dengan 25 menit. 3. Presentasi hasil proyek pembuatan biobaterai dari pukul 9.00 sampai 9.10 yaitu 10 menit. Evaluasi dari pukul 9.10 sampai 9.20 yaitu 10 menit. Kesimpulan dari praktek yang kita lakukan adalah dengan biobaterai dari sekam padi dapat menyalakan jam dinding dengan besar tegangan 1,23 volt. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Kita akan membuktikan bahwa baterai yang kita buat
bisa memutar jam dinding. Ya. Oke, berhasil ya. Ternyata jam dindingnya bisa nyala ya. Bisa bergerak dari baterai Sekam padi. Bagus untuk kelompok 2, aplaus buat kelompoknya. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa? 3. Ya, silakan kelompok 3 maju ke depan, presentasikan hasilnya. Ketuanya siapa? Geser para geser. Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Erika Nita Hidayatur Rahmah. Nama saya Siti Nur Hidayah. Nama saya Pasha Nur Safika Rizky. Nama saya Rafiatul Mukaromah. Nama saya Sylvia Nuranisa. Nama saya Muta'alimah. Nama saya Farah Jumadul Faroh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan sel volta dengan membuat baterai dari jeruk nipis. Alat yang digunakan adalah 1 parutan, 2 batu baterai, 3 isolasi. Bahan yang digunakan adalah 1 jeruk nipis, 2 tisu basah, batang karbon sebagai katoda, seng sebagai anoda. Prosedur kerja sebagai berikut. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Bongkar batu baterai bekas dan ambil batang karbonnya. 3. Bersihkan isi dalam baterai sampai bersih. 4. Parut jeruk nipis. 5. Masukkan tisu basah ke dalam batu baterai yang telah dibersihkan. 6. Masukkan parutan jeruk nipis ke dalam baterai yang telah dibersihkan. 7. Pasang kembali batang karbon dan pasang kutub positif dan negatifnya. 8. Beri isolasi pada baterai yang telah diisi parutan jeruk nipis tersebut. Kesimpulan, dari percobaan yang telah kami lakukan dengan menggunakan jeruk nipis dapat diambil kesimpulan bahwa tegangan yang dihasilkan dari percobaan tersebut adalah 1,53 volt dan jeruk nipis dapat menghasilkan daya hantar listrik dan dapat menghidupkan jam dinding. Kami akan mencobanya dalam jam dinding. Kita akan memberi. Sekian yang dapat kami sampaikan, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus buat kelompok 3. Ya, jangan lupa tadi dari jeruk nipis ya. Sekarang kelompok 1 ya, boleh 1. Kenapa nak? Kesleo. Ada kan apa? Tak sekolah. Ya, silakan dimulai ya kelompok 3. Silakan diperhatikan kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Siti Nur Inayah.
Saya Mahfundatun Nikmah. Saya Nisa Laila Adira Safira. Saya Nil Mutakin. Saya Ahmad Pujiarto. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang penerapan sel volta dengan membuat baterai dari daun pisang. Dari kulit pisang. Alat dan bahan yang digunakan dalam membuat set biot baterai dari bahan sekitar yaitu kulit pisang. Yang pertama alat yang pertama tang, yang kedua gunting, yang ketiga pisau, yang keempat lidi, yang kelima dray, yang ketujuh parut, dan yang terakhir gelas. Bahan baterai bekas 2 kulit pisang 3 jam beker. Langkah-langkah 1 siapkan alat dan bahan. 2 bongkar batu baterai lalu bersihkan serbuk karbon di dalamnya. 3 kupas pisang dan ambil kulitnya lalu lembutkan dengan parut. 4 masukkan parutan kulit pisang ke dalam baterai yang sudah bersih. 5 kemudian tekan menggunakan lidi sampai memadat. 6 masukkan batang karbon. 7 lalu uji coba menggunakan jam beker. Kesimpulan, membuat biobaterai dengan menggunakan kulit pisang dan menghasilkan 1,28 voltase. Semakin banyak kulit pisang yang digunakan, maka akan semakin besar voltasenya sehingga bisa menghidupkan jam beker. Kali ini saya akan mencoba menggunakan jam beker. Ya, nyala. Aplaus buat kelompok 1. Oh gitu, silakan. Iya. Aplaus buat kelompok 1. Tambah baterai tadi 1, berapa? 28. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan maju ke depan, kelompok 4. Ketuanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktikum set biobaterai yang terbuat dari buah mangga. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrahimah. Saya Umi Lestari. Saya Aulia Putri Rahmawati. Saya Ardi Koirul Anwar. Saya Ahmad Ali Sujai. Di sini kami merancang biobaterai dengan menggunakan alat yaitu paku, parutan, gunting, kemudian bahannya yaitu mangga muda, solasi, 2 buah batu baterai ukuran 1,5 volt, lampu LED kecil dengan besi sebagai katoda dan seng sebagai anoda. Prosedur kerja: 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Parut menggunakan mangga hingga halus. 3. Buka batu baterai lalu keluarkan semua isi batu baterai menggunakan paku. 4. Masukkan mangga hasil parutan ke dalam batu baterai yang berukuran kecil yang sudah dibersihkan. 5. Gunting kertas untuk menutup batu baterai. 6. Uji coba baterai menggunakan lampu LED. Kesimpulan: merangkai biobaterai dari buah mangga muda yang terdiri dari 2 buah baterai kecil, yaitu baterai kecilnya menghasilkan voltase 1,59 volt dan bisa menghidupkan lampu LED. Bisa diuji cobakan pada lampu LED? Sakit, Bu. Nah, ya.
Ini masih di ngomong kali. Ya, nyala ndak lampu LED-nya? Rapat beli. Ya, nyala ya? Buat kelompok 4 ya. Tutup. Silakan ditutup. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kelompok 4. Oke, udah presentasi semua ya. Nah, tadi presentasinya udah bagus-bagus, sudah bisa membuat biobaterai. Sekarang kita simpulkan, ya. Sekarang kita simpulkan. Kesimpulannya apa? Ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Siapa? Oh ya, Inayah. Iya, di sini aja nggak apa-apa. Kesimpulannya adalah membuat baterai dengan bahan alami, yaitu dari kulit pisang, sekam padi, terus mangga muda dan jeruk nipis. Yang paling besar voltasenya adalah mangga muda dan yang paling kecil adalah sekam padi. Iya, betul sekali. Jadi menurut Inayah tadi voltasenya yang paling besar apa? Mangga muda. Tadi berapa mangga muda voltasenya? 1,59. Kemudian yang paling rendah tadi? Sekam padi berapa? 1,23. Padahal kalau baterai dari industri itu, bisnis itu tadi dites berapa? 1,33. Berarti malah lebih tinggi menggunakan apa? Mangga muda atau jeruk nipis itu sebagai alternatif sumber energi ya. Kalau kalian nanti di rumah punya baterai habis, remote nggak bisa dipakai, nah bisa buat sendiri tuh di rumah ya. Bisa pakai jeruk nipis, mangga kan banyak ya sekarang ya. Nah itu kesimpulannya untuk hari ini. Bisa paham semua ya? Tadi berhasil semua, udah bagus-bagus. Sekarang saatnya kuis ya. Saya bagi linknya di grup. Oke. Silakan keluarkan HP-nya. Seperti kemarin kita menggunakan kuisis. Bentar. Nah, udah saya kirim di grup. Silahkan masuk. Nih, yang kedua. Atau menggunakan ini enter join kodenya 767486. Nah. Nah. 15 yang masuk, ayo. Ini pindah sini aja, Nok. Ini. Ayo segera masuk. Ada yang belum? Siapa? Ya, Yuni. Gantian.
Nah, yuk. Ada yang belum? Siapa? Udah. Sudah ya? Sudah semua ya? Oke, Bro Kani mulai ya? Belum? Hah? Udah. Yuk. Bisa dimulai ya? Siap-siap ya? Ya, bisa dimulai, silakan dikerjakan. Nah, oke. Waktunya 10 menit ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, tanggung jawab sendiri-sendiri. Kembali lagi. Sudah. Dianggap udah. Ngerjakan. Ayo dikerjakan sendiri. Siapa ini? Madep sini, Pasha. Erika. Kenapa? Pasha. Woi, Zainal. Udah 10 menit ya, Borokhani akhiri. Belum? Ya, tambahan waktu. Kenapa, Nal? Oh, Zainal masih nomor 1 itu. Aku siap. Oke, Borokhani akhiri ya. Udah selesai waktunya. Kita lihat
Siapakah juaranya? Oh, Zainal Mutakin. Aplaus buat Zainal Mutakin. Kemudian yang kedua Ainur Rohimah. Dan yang ketiga Pasha Nur Safika Rizky. Selamat ya buat yang sudah dapat nilai bagus. Untuk yang belum ini masih ada 2. Gak apa-apa. Nanti yang belum dapat nilai bagus silakan bertanya apa yang belum dipahami pada temannya atau sama Bu Rohani ya. Ya, gitu ya. Sudah paham semua? Iya. Sebelum Bu Rohani tutup ya. Sebelum Bu Rohani tutup, Bu Rohani ingin meminta kalian, salah satu dari kalian untuk menyampaikan ya apa yang didapat dalam pembelajaran hari ini. Gitu ya. Ada yang mau menyampaikan? Iya, Rizky. Nur Aziza, silahkan Rizky. Ini aja, Bu. Boleh di sini. Berdiri. Oke, jadi saya mau menyampaikan kesannya untuk hari ini. Kesannya untuk hari ini sangat senang dan juga menambah pengalaman yang dimana pada hari ini kita sudah mempraktekkan sama-sama yaitu dengan membuat batu baterai dengan bahan yang ada di alam sekitar. Dan semoga untuk mungkin pabrik-pabrik yang memproduksi batu baterai dengan bahan yang tidak ramah lingkungan bisa membuat atau merubahnya dengan membuat batu baterai dengan bahan yang ramah lingkungan, yang dimana sudah tadi dicoba bahwa voltmeternya juga tidak kalah dan banyak juga yang lebih tinggi daripada voltmeter yang ada di toko-toko seperti itu. Ya, terima kasih. Aplaus buat Mbak Rizky ya, sudah berani untuk menyampaikan refleksi pada kegiatan hari ini. Nah, informasi untuk pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang elektrolisis. Tapi karena tadi kalian sudah membuat biobaterai, harusnya ada laporannya ya. Jadi untuk tugas di rumah itu membuat laporan dengan sistematika penulisan yang sudah saya tuliskan di LKPD tadi. Ya, kalau ada pertanyaan bisa menghubungi Bu Rohani. Seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya silahkan dibaca-baca bukunya tentang elektrolisis gitu ya, dan jangan lupa untuk membuat laporan ya dalam bentuk makalah. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sebelum Bu Rohani tutup? Tidak ya, siap ya untuk melakukan tugas di rumah gitu ya. Oke, mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Salah satu ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Nah, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selamat mengikuti pelajaran selanjutnya. Kita bertemu kembali di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.